Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-428. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-428 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, ada Ace Hardware, Telkom, JSMR, WG, BTPN, dan saham BRIS. Namun sebelum melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan di hari pertama di tahun 2020, di mana ISG hari ini naik 1,27%, kenaikan yang sangat tinggi, sangat pesat sekali di hari pertama perdagangannya, debut perdananya. Kita tahu bahwa di penutupan kemarin minusnya tidak bagus ya. Penutupan tahun dikasih minus, tapi di awal tahun dia membuka dengan kenaikan yang fantastis. Tentu banyak yang pasti cuan karena ada 321 saham yang naik, 215 saham turun, dan ada 148 saham yang bergerak stagnan. Kemudian kalau dilihat dari penutupan ini di level 6.665 dengan kenaikan 1,27%, ini kenaikan yang fantastis. Turnover sekitar 9,8 triliun, ya memang masih tidak terlalu banyak seperti biasanya, tapi ini mampu membuat banyak orang yang mungkin happy karena ISG hijau hari ini ya. Dan net foreign tercatat buy di seluruh market sebesar 344 miliar rupiah. Kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham Ace Hardware Indonesia, di mana saham ini tutup naik 7,81% di level 1380, kenaikan yang cukup fantastis dari Ace Hardware, berhasil menembus area pentingnya, resist terkuatnya di 1340 dan berhasil closing di 1380. Artinya apa? Level resisten di 1340 ini sudah berubah menjadi level support terkuat untuk Ace Hardware saat ini. Bagi yang mungkin sudah punya barang, sudah punya saham Ace dari harga bawah, tentu kawal dengan trailing stop. Selama dia masih bertahan di atas 1340, tentu Ace Hardware masih menarik dengan potensi selanjutnya menuju ke 1500. Tapi bagi yang mungkin belum sempat membeli Ace Hardware, tentu bisa dipertimbangkan untuk entry kalau memang dia masih bisa bertahan di support barunya di 1340. Silakan ambil buy 1340 sampai dengan 1360, batasi cut loss di 1310, 1320, atau disesuaikan dengan preferensi masing-masing dengan target kenaikan sama menuju ke 1500. Kemudian dilihat dari sisi broker summary, ini masih belum buka ya, 16.15. Jadi kita skip untuk broker summary-nya. Kemudian next kita punya saham Telkom, di mana saham Telkom Indonesia Persero Tbk ini tutup naik 3,46% di harga 4180, dan ini merupakan kenaikan tertinggi atau harga tertinggi dari perdagangan Telkom selama hari ini. Dia dibuka dari level 4060, kemudian sempat low di 4050. Namun setelah itu dia tancap gas sampai di titik tertinggi day range-nya di 4180. Artinya ini full body candle yang memungkinkan Telkom masih ada potensi kenaikan di keesokan harinya, walaupun mungkin setelah naik dia bisa membentuk shadow, terjadi rejection. Tapi dengan kenaikan sebesar ini tentu bagi yang sudah punya barangnya ya silakan prepare untuk trailing stop atau boleh di taking profit. Tapi kalau kita perhatikan dari The Golden Cross chart, di sini PBL-nya ternyata di 4190, sedangkan closingnya di 4180. Artinya kurang satu tick lagi, dia harus berhasil untuk melewati resisten terkuatnya di 4190 ini. Jadi kalau berhasil melewati 4190, next target terdekat adalah ke 4250. Bagi yang sudah punya barang tentu menarik sekali kalau memang berhasil breakout dari 4190, langsung kawal dengan trailing stop di 4190. Targetnya ke 4250. Tapi kalau yang belum punya barang bagaimana? Yang belum punya barang tentu sama, breakout dari resist terkuatnya dulu baru kita ambil posisi. Kebetulan cuma satu tick, ya sudah nunggu sekalian breakout dari resistennya di 4190. Jadi kalau dia bisa breakout 4190, teman-teman ambil katakan di 4190 sampai dengan 4200, ya silakan prepare TP terdekat ke 4250, yang terjauh bisa sampai 4500. Batasi cut loss kurang lebih di 4140 sampai dengan 4150. Akan tetapi kalau misalkan tidak mampu naik lagi di atas 4190, lebih baik bersabar menunggu di range PBL
di 4010 sampai dengan 4040. Itu mungkin jauh lebih menarik. Next kita punya saham JSMR, di mana saham Jasa Marga ini ditutup di level 3.980 atau naik 2,31%. Di mana kalau kita perhatikan bahwa sepanjang perdagangan hari ini JSMR bergerak cukup meyakinkan dari range 3.900 bahkan sampai ke 4.020 dan closingnya di 3.980. Bagi teman-teman yang mungkin mau membeli, tentu saya lebih rekomendasikan, kebetulan juga di Discord sudah saya informasikan kalau memang mau buy JSMR mending harus bisa bertahan di atas 4.000. Kalau 4.000 sampai closing dia bisa bertahan, silakan hajar. Tapi kalau ternyata di bawah 3.980, lebih baik kita wait and see, menunggu besok. Kalau memang bisa kembali breakout 4.000, silakan kita pertimbangkan buy, cut loss di 3.950, 3.960. Target kenaikan terdekat ke 4.070, terjauh menuju ke 4.330. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum gabung ke Discord, silakan teman-teman bisa bergabung juga di Discord. Nanti teman-teman bisa join ya dengan cara klik link bit.ly join Discord ya, seperti ini. Nanti teman-teman akan dapat link seperti ini. Silakan, ini ada joran, teman-teman accept invite dan pastikan teman-teman sudah punya aplikasi Discord ya. Download di Play Store ataupun di App Store sudah ada, dan itu gratis teman-teman. Masuk ke sini gratis, dan di sini kita banyak diskusi ya. Contoh ini ada informasi Archie, ada teman-teman share ya. Ini teman-teman bisa dapat banyak nih. Ada yang bilang di sini CCSI ya. Kemudian di sini ada Nelly, saya informasikan. Kemudian ada ini untuk teens ya. Juga ada Piva. Kemudian seperti tadi saham JSMR juga kita sampaikan kalau menariknya di mana. Jadi teman-teman bisa gabung secara gratis di sini. Tinggal klik link bit.ly/join Discord atau linknya ada di deskripsi. Bisa belajar kripto juga di sini. Ada banyak kripto, ada play to earn, ada tutorialnya. Nanti ada news update-nya juga, nanti semua ada di sini ya. Teman-teman bisa gabung saja, ini gratis. Kita kembali ke laptop kita kembali ke analisa kita, di mana JSMR sekali lagi kalau memang dia bisa breakout mempertahankan 4.000, maka itu menarik. Selama dia tidak mampu breakout 4.000, lebih baik teman-teman tunggu di area PBL di 3.800 lagi ya. Jadi tidak mampu breakout artinya kita harus menunggu, bersabar lagi di sekitaran area PBL atau area support terkuat di 3.800. Next kita punya saham WG, di mana WG Wijaya Karya Bangunan Gedung ini ditutup di level 193 atau naik 1,57%, di mana setelah dia mengalami penurunan, kemudian sekarang dia mulai konsolidasi sideways. Dan sideways ini dekat sekali dengan area pentingnya, area support terkuat, area PBL. Oleh sebab itu selama dia masih bertahan di atas 191, maka tentu ini bisa menjadi alternatif buy yang menarik. 191 sampai dengan 193, batasi cut loss kurang lebih di 186, 187 dengan target kenaikan menuju ke 214. Sekaligus itu merupakan harga tertinggi dan resisten terkuat dari WG. Jadi potensi upside-nya jelas sampai ke 214. Jadi misalkan teman-teman buat risk and reward trading plan ya. Teman-teman misalkan buat buy area 191 sampai dengan 193. Kemudian tadi batasan cut loss di 186, 187. Kemudian teman-teman target kenaikan menuju ke 214. Teman-teman bisa hitung nih. Misalkan teman-teman ambil dari harga tertinggi sekalipun ya di 193 ke 214. Kira-kira ini ada potensi upside berapa persen? Kemudian dibandingkan dengan ketika dari 193, teman-teman harus cut loss katakan di 186. Kira-kira ini berapa persen minusnya? Nah, itulah yang disebut dengan risk reward ratio. Ketika harga yang teman-teman beli itu dibandingkan dengan potensi upside, itu harus jauh lebih tinggi dibandingkan dengan potensi risiko. Ketika risk reward ratio minimal 1:2, maka tentu teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Tapi ketika teman-teman misalkan beli di 193, jual 195, tapi harus cut loss di 180, tentu ini bukan risk reward yang bagus. Teman-teman mengorbankan resiko yang begitu besar. Ini ada 15 poin. Kemudian targetnya hanya cuman ke 2 poin aja, 193 sampai dengan 195. Artinya cuma 2 poin. Yang ke bawah ada 13 poin, sorry. Artinya apa? Secara resiko teman-teman terlalu besar sekali.
Itu harus dibalik. Ketika resiko itu mampu teman-teman batasi, tentu potensi upside-nya dibiarkan seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Sekali lagi, yang kita batasi itu bukan cuannya, bukan profitnya, tapi yang kita batasi itu adalah risikonya, loss-nya yang itu kita batasi. Jangan sampai kita selalu terbelenggu dengan kondisi yang sama terus-menerus dan itu tidak pernah berakhir. Jangan sampai teman-teman jadi trader itu mungkin sudah cukup lama, mungkin baru, tapi tetap konsepnya selalu salah. Lebih nyaman untuk tahan lebih lama walaupun minus tidak masalah, tapi ketika baru naik 1-2% teman-teman sudah buru-buru TP. Karena apa? Karena takut turun. Harusnya takut turun itu diantisipasi dengan SL. Tapi ketika dia naik, biarkan. Tinggal kawal trailing stop, dia naik kawal trailing stop, tapi ketika dia berbalik arah, teman-teman belinya di sini misalkan, ya sudah lumayan, cuannya sudah di situ, rezekinya sudah di situ. Tapi kita tidak batasi. Kita biarkan dia naik terus, kita tidak TP, tapi kita adjustment trailing stop kita. Kita kunci keuntungan yang sudah kita dapatkan. Jadi itu biasanya strategi yang biasa dipakai untuk mereka yang trading, tapi biasanya memang itu untuk yang swing ya. Kalau yang fast trade ya memang konsepnya ya seperti itu. Buy, naik dikit 2-3% bungkus, lepas cari lagi. Naik 2-3% bungkus, lepas lagi. Bahkan ada yang ekstrim 1-2 tick sudah taking profit. Yaitu hak masing-masing ya. Mungkin dia punya waktu banyak nganggur, jadi dia bisa sambil trading. Tapi kalau yang kita menyesuaikan, misalkan yang sibuk lah, kita tidak bisa pantau market lah, tentu kan kita harus menyesuaikan juga dengan style kita. Bisa kita swing, bisa kita invest saja. Tapi kalau pas lagi nganggur kita bisa scalping. Itu semua kembali lagi kepada masing-masing, kepada style masing-masing. Jadi ketika ada yang bilang, ini fast trade, ya kalau kita rasa kita tidak punya waktu yang cukup, ya tidak perlu ikut. Ini swing, kalau kita merasa bahwa ini kita butuh nih karena kita lagi sibuk, boleh. Tapi ketika kita merasa ini saya nganggur, saya harus butuh yang fast trade, ya sudah pilih yang fast trade saja. Jadi ini kembali lagi kepada mindset masing-masing, kepada aktivitas keseharian masing-masing. Jadi jangan sampai kita mencampur adukan, pada akhirnya nanti kita sendiri yang mengalami kerugian. Jadi sekali lagi untuk WG, secara risk reward ratio untuk WG ini menarik sekali. Asalkan dia bisa bertahan di 191. Kalau ternyata jebol, tentu kita sudah punya plan untuk batasi stop loss-nya. Kemudian target kenaikan menuju ke 214. Ini merupakan resist terkuat sekaligus 40 hari harga tertinggi dari WG. Next kita punya saham Bank BTPN, di mana Bank BTPN ini tutup naik 1,9% di 2670. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa BTPN setelah mengalami koreksi yang cukup dalam, setelah itu dia kembali bisa rebound dan berhasil menembus PBL. Yang mana PBL ini resist sebelumnya, sekarang kembali mengukuhkan diri sebagai support terkuatnya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli BTPN, tentu ini adalah area beli yang menarik sekali karena dia berhasil menembus resist terkuatnya dan sekarang sudah berubah menjadi support. Maka kalau dia bisa mempertahankan 2650, tentu ini bisa teman-teman lakukan pembelian. 2650 sampai dengan 2670 sebagai area beli yang menarik. Batasi cut loss kita pasang cukup lebar di 2600 sampai dengan 2620. Kemudian target kenaikan menuju 2770 sampai dengan 2780. Akan tetapi kalau misalkan besok ya opening langsung dibanting di bawah 2650, jangan masuk. Karena rules kita adalah kalau bisa bertahan di 2650. Kalau opening kuat bertahan di 2650, pada saat teman-teman lihat aplikasinya mau beli itu masih di 2650, ya boleh beli. Tapi ketika teman-teman buka aplikasinya dia sudah di 2630, 2620, 2640, lebih baik wait and see. Kita hanya menunggu kalau memang dia bisa naik lagi di atas 2650 dan langsung prepare stop loss-nya tadi, trading plan-nya tadi, SL-nya di berapa, taking profit-nya di berapa. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham BRIS, yaitu Bank Syariah Indonesia, di mana Bank BRIS ini hari ini naik terbang menuju 1800, namun sayang sekali menjelang closing dia kembali ditutup melemah, bukan melemah sih, ditutup stagnan di 1780, dan ini cukup rawan sekali karena setelah dia mencoba naik, namun dia ada penolakan yang cukup kuat sekali dan ini dekat dengan PBL ya. Walaupun secara risknya ini terbatas, tapi juga hati-hati ketika ini dia jebol, maka dia kasusnya akan seperti Agro ya. Agro juga aman terkendali ketika dia dekat dengan
PBL, tapi sekali jebol dia akan terus melanjutkan penurunannya dan itu biasanya dalam. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang mau membeli tentu kita tidak boleh takut dong ketika kita lagi masuk ke market. Karena apa? Market di segala kondisi dan situasi selalu menawarkan peluang yang sama, 50% naik, 50% turun. Dan ketika kita takut, tentu kita akan kehilangan 100%-nya. Jadi kita tidak loss tapi juga kita tidak cuan. Artinya 100% kita kehilangan kesempatan momentum. Bisa saja kita cuan, bisa saja kita loss, tapi kita tidak melakukan. Nah, lebih bagus yang adalah kita berani ambil keputusan ketika dia sudah dekat dengan support, maka silakan pertimbangkan entry 1760, 1780. Tapi ketika jebol di bawah 1760, kita langsung prepare untuk stop loss. 1720 sampai dengan 1730 mungkin bisa dipertimbangkan sebagai area untuk stop loss-nya dengan target kenaikan kalau misalkan bisa bertahan di 1760 menuju ke 1920 sampai dengan 2140. Akan tetapi kalau besok opening langsung dibanting di bawah 1760, ya sudah, lebih baik kita wait and see, menunggu lagi mungkin ada adjustment PBL baru, ada support baru, atau setelah dia turun misalkan di bawah 1760 kemudian setelah itu dia bisa naik kembali, ya boleh kita buy on breakout. Tapi kalau ternyata dia terus turun, ya kita selamat dong. Kita tidak sempat untuk ambil posisi dan tidak sempat mengalami kerugian. Tapi kalau misalkan buy 1760, dia sempat naik mungkin 1770, 1780, tiba-tiba langsung dibanting di 1720, 1710, ya sudah. Itu berarti sudah kita harus stop loss ya, karena stop loss kita tadi di 1720 sampai dengan 1730. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 428 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading untuk keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.